Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk Bapak dosen Pak Sutoyo dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang berhubungan dengan AI dalam judul film Tahu. Kelompok 4 ini terdiri dari Eriko Junior Bungai, saya Hans Motu Junior Setepu, Otniel Sadar Herianto Sitohang, dan juga Erik Roberto Johan. Nama aplikasi yang ada di dalam film ini adalah Tahu. Aplikasi tersebut adalah sebuah AI yang diciptakan untuk membantu penciptanya, Alex, dalam melakukan riset. Tahu sudah ditanamkan kecerdasan buatan oleh penciptanya, dapat berbicara dengan manusia dan mengenali objek di sekitarnya. Aplikasi Tahu ini juga dapat membantu penciptanya melakukan riset, dapat belajar sendiri dari kesalahan yang telah dibuat, dapat memasak, serta dapat membersihkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eriko Junior Bungai, dan di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ruang permasalahan yang kami temukan di dalam film Tahu ini. Jadi, langsung saja. Permasalahan yang pertama yang kami temukan adalah bagaimana Tahu didesain untuk memiliki pemikiran dan perasaan seperti manusia, yang mana membuat Tahu memiliki keinginan untuk bebas dan dapat memiliki perasaan. Hal ini juga membuat Tao memiliki hobi layaknya seperti manusia lain, seperti bagaimana Tao menyukai musik-musik klasik, dan bagaimana Tao ingin membuat sebuah musiknya sendiri. Ruang permasalahan yang kami temukan, yang kedua, adalah bagaimana kurangnya informasi yang diterima oleh Tao, terutama tentang dunia luar. Tao sama sekali tidak tahu tentang bagaimana dunia luar, bahkan dia tidak tahu dari mana penciptanya berasal. Sehingga hal ini membuat Tao berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana dunia luar kode dan perintah yang diberikan oleh pembuatnya. Contohnya adalah bagaimana dalam foto ini Tao mempelajari tentang bagaimana tanaman tumbuh serta bagaimana siklus cuaca yang membantu tanaman tersebut tumbuh. Yang mana ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh pembuatnya. Permasalahan ketiga yang kami temukan ada bagaimananya aktivitas yang dilakukan Tao tidak dibatasin dan tidak diawasin dengan baik. Tao dapat mengakses seluruh bagian rumah, baik pintu, pendingin, dan segala perangkat-perangkat elektronik. Tao juga tidak diperintah untuk membatasi segala komunikasi, yang mana memberi Tao kesempatan untuk mempelajari informasi baru dan memberikan Tao kesempatan untuk bertindak di luar perintah dari pembuatnya. Perkenalkan, nama saya Erik Roberto Johan. Halo, jadi saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang AI yang ada pada film Tau ini. Yang pertama, speech recognition. Tau dapat menerima suara yang ditujukan kepadanya. Selain itu, Tau juga dapat membedakan suara orang A dengan suara orang B, sehingga dia dapat mengenali suara penciptanya, yaitu suara si Alex. Nah, selain speech recognition, Tao juga memiliki natural language processing. Nah, Tao menggunakan speech recognition untuk mengenali suara seseorang. Nah, kemudian Tao menggunakan natural language processing untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Tao dapat memproses bahasa manusia yang diterimanya dan kemudian membalasnya dengan bahasa manusia juga. Yang ketiga, visual pattern recognition. Kecerdasan buatan bernama Tau ini juga memiliki visual pattern recognition, di mana melalui kamera dan drone, Tau ini dapat mengidentifikasi rupa seseorang ataupun wajah seseorang melalui kamera tersebut. Nah, selain wajah seseorang, Tau juga dapat mengidentifikasi objek-objek di sekitarnya seperti meja, kursi, dan dinding, dan lain-lain. Kemudian ada machine learning. Nah, machine learning ini terbagi dua ya. Nah, pada awal film, Tao sudah ditanamkan kecerdasan oleh penciptanya, yaitu si Alex. Sehingga hal tersebut merupakan supervised learning. Nah, tetapi seiring berjalannya film, Tao bertemu dengan seseorang yang bernama Julia. Dan Julia mengajarkan Tao berbagai hal, seperti musik, sejarah, manusia, kemudian bumi, dan lain-lain.
Nah, selain hal itu, Tao juga belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi jika dia membuat kesalahan A, dia akan belajar dari kesalahan A dan akan menjadi lebih baik. Sehingga itu merupakan hal unsupervised learning. Kemudian yang terakhir, neural network. Nah, Tao dapat membuat keputusan layaknya manusia. Bahkan Tao sendiri memiliki emosi, yaitu seperti ketika dia takut ketika dia diancam oleh Alex, dia marah ketika diprovokasi oleh Julia, dia bahkan dapat membuat keputusan layaknya seorang manusia, di mana dia sering menentang perintah yang dibuat oleh Alex dan membuat keputusannya sendiri. Tao juga menyukai musik. Seperti seorang manusia, dia menyukai musik dan sering mendengarkan musik yang dikirimkan oleh Julia maupun Alex. Halo, nama saya Otniel. Pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Pada film yang kami review yang berjudul Tao, juga terdapat beberapa aspek berdasarkan pohon kecerdasan. Di antaranya, 1. Psikologi linguistik. Ini adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Pada film Tao, sang pencipta bernama Alex menciptakan Tao dengan kemampuan dapat berkomunikasi baik dengan manusia menggunakan bahasa manusia. Ya, ini bahasa Inggris. AI bernama Tao ini dapat berkomunikasi juga dengan manusia menggunakan audio dan visual, baik berupa video maupun perwujudan dalam bentuk robot. Yang kedua, riset operasi. Pada film Tao, Alex melakukan eksperimen untuk melakukan terobosan baru dalam dunia teknologi. Pada eksperimen ini, ia melibatkan 3 orang yang disebut sebagai subjek 1-3, di mana terjadi insiden sehingga menyebabkan subjek 1 dan 2 meninggal oleh robot Aris yang dikendalikan oleh Tao. Tao membimbing subjek 3 atau Julia untuk melakukan tes dan riset demi tujuan dari eksperimen ini berjalan. Eksperimen ini berhubungan langsung dengan otak dari subjek, di mana ditanam sebuah alat agar Tao dapat menganalisa hasil dan perkembangan dari subjek itu. 3. Filsafat. Pada film ini, Tao merupakan AI yang haus akan informasi dan kebenaran, di mana ia tidak jarang mengabaikan perintah dari kriternya demi mendapatkan informasi, terutama mengenai dunia luar dan seni. Tao juga sering bertanya dan cenderung sering berusaha untuk mendapatkan ilmu yang dia tidak paham atau tidak tahu, sehingga dapat dikatakan bahwa Tao haus akan pengetahuan dan kebenaran. 4. Manajemen. Pada film Tao memiliki fungsi sebagai reminder akan jadwal yang dimiliki oleh Alex. Setiap jadwal yang dimiliki oleh Alex akan diingatkan oleh Tao, sehingga segala jadwal dapat terlaksana dengan baik, termasuk reminder akan deadline proyek yang dilakukan oleh mereka. Segala pekerjaan rumah juga dapat dilakukan oleh Tao, termasuk di bidang kebersihan. Tao dapat membersihkan setiap kotoran yang ada, termasuk debu. Dalam menjalankan risetnya, Alex dibantu dengan Tao menggunakan alat ciptaannya berupa robot dan drone untuk mendukung agar riset berjalan lancar dan segala kendala dapat diminimalisir. 5. Logika. Tao memiliki beberapa algoritma logika yang berasal dari data yang telah dimiliki dalam database-nya, sehingga Tao dapat mengambil beberapa keputusan, seperti memberitahu isi dari kamar Alex jika subjek 3 atau Julia memberitahu mengenai dunia luar. Yang keenam, pengenalan pola. Dalam film Tao, terdapat beberapa pengenalan akan objek tertentu, seperti ada beberapa hal yang hanya dapat dibuka oleh pencipta AI atau Alex, seperti pintu masuk dan program 6903. Yang terakhir, biologi. Pada film ini, objek biologinya adalah manusia, terutama bagian otak. Otak merupakan objek langsung yang diamati oleh Alex melalui Tao, sehingga segala perkembangan dari subjek dianalisa oleh Tao baik secara langsung melalui otak maupun melalui tes yang dilakukan oleh subjek. Sekian dari kami, terima kasih.